Saya sangat apresiasi sekali ya terhadap acara ini. Ini seperti menggugah kesadaran para profesor tentunya. Saya lihat itu banyak para profesor yang hadir ini menggugah kesadaran bahwa ini loh teknologi sekarang sudah pergi begitu jauh ya, teknologi digital ini, dan ini kalau kita tidak adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital ini, wah tentu ini kita akan tergilas oleh perkembangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo blockchain lovers, kembali lagi dalam podcast Blockchain Technology Academy dalam rangkaian acara Seminar Nasional dan Fokus Group Discussion Blockchain Technology Academy. Seperti biasa, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa dan akan membahas mengenai teknologi blockchain. Bersama saya sudah ada Profesor Dr. Imam Tholiha. Beliau merupakan seorang akademisi. Beliau merupakan Warek 1 IAIN La Roiba Bogor. Prof, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang, Prof. Ya, terima kasih. Prof, kita akan berbicara mengenai teknologi blockchain. Baik. Namun sebelum itu, Prof, saya ingin mengetahui pendapat Prof atau tanggapan Prof mengenai acara kita pada hari ini. Ya. Seminar Nasional dan Fokus Group Discussion. Baik, terima kasih. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai acara ini, pertama saya ingin menyampaikan ya, ini sesungguhnya saya surprise juga ya, dari Institut Agama Islam Nasional La Roiba mendapat undangan untuk hadir dalam seminar ini. Ya, tentu bidang saya sebenarnya kan lebih kepada aspek pendidikan ya, aspek pendidikan. Dan saya surprise untuk mengikuti acara tentang blockchain yang menurut saya ini sesuatu yang baru ya, bagi saya sesuatu yang baru. Sehingga saya sendiri ini harus membaca dulu ini ternyata menarik ya, seminar blockchain ini di dunia, apalagi ini akan diterapkan di dunia pendidikan ya. Jadi yang pertama, saya sangat apresiasi sekali ya terhadap acara ini. Ini seperti menggugah kesadaran para profesor tentunya. Saya lihat itu banyak para profesor yang hadir ini menggugah kesadaran bahwa ini loh teknologi sekarang sudah pergi begitu jauh ya, teknologi digital ini, dan ini kalau kita tidak adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital ini, wah tentu ini kita akan tergilas oleh perkembangan ini. Dan sebagai ya salah seorang pengajar di universitas, saya kira ini penting karena realitanya meskipun belum banyak jumlahnya, tapi kalau saya baca di beberapa literatur itu ya di luar negeri itu perkembangannya lumayan bagus ya, lumayan bagus, dan ini nampaknya sudah juga akan merembes ke Indonesia. Kalau mahasiswa-mahasiswa kita tidak kita siapkan ya tentang pengetahuan tentang teknologi kita khususnya blockchain ini, tentu kita akan ketinggalan. Karena itu kami senang sekali ikut acara ini, dan saya berharap bahwa ya acara ini bisa berlanjut sehingga ya pada satu saat apa yang dicita-citakan oleh panitia dalam pengembangan blockchain akademi ini bisa kemana-mana ya, ke Indonesia ini. Itu kira kesan saya. Baik, Prof, sedikit saya ingin menarik benang merah mungkin. Karena Prof berasal dari seorang akademisi, mungkin boleh tanggapan Prof mengenai teknologi blockchain ini jikalau dimanfaatkan ke dalam dunia pendidikan. Apakah ini akan berdampak atau bagaimana pendapat dari Prof sendiri? Ya, setelah saya baca-baca tentang masalah blockchain dan juga tadi mendengarkan beberapa uraian singkat yang disampaikan oleh tim ya di panitia ini, menurut saya blockchain ini ya tentu sangat bagus ya kalau bisa diterapkan di dalam dunia pendidikan. Karena apa? Karena ini akan bisa menguntungkan dari sejumlah pihak di dunia pendidikan. Pertama ini mungkin dari aspek mahasiswa ya. Kalau blockchain diterapkan di perguruan tinggi,
berarti ini akan terjadi semacam demokratisasi ya, demokratisasi terhadap pengelolaan perguruan tinggi. Misalnya saja kalau katakan transkrip atau ijazah atau nilai-nilai lain hasil ujian atau tes itu masuk dalam blockchain dan itu akan menjadi milik si mahasiswa dan mahasiswa akan menguasai terhadap data-data itu sendiri dan itu saya kira keuntungan. Selama ini kan data-data itu ada di kampus. Misalnya kalau mahasiswa selesai ingin bekerja dia harus minta menarik. Ya itu. Menarik. Sekarang kalau itu bisa blockchain saya kira mahasiswa. Begitu juga kalau di institutnya ya misalnya dari aspek lembaganya tentu ini efisiensi akan terjadi ya. Efisiensi akan terjadi karena apa? Karena tugas-tugas sebagian ya dari para pegawainya ini akan diambil alih oleh blockchain dan ini tentu mengurangi biaya dari sisi itu ya. Dari sisi itu tentu efisiensi, menghemat waktu dan lain-lain. Meskipun tentu ini ada aspek-aspek yang mungkin kurang katakan itu aspek yang kurang siap misalnya ya, itu tentu harus biaya tinggi ya, karena harus merubah sistem yang ada, kemudian juga menyiapkan juga SDM dan ini tentu ada biaya cost ya. Meskipun juga sebenarnya dalam beberapa literatur yang saya baca, ini memang perguruan tinggi bisa memilih ya jenis-jenis blockchain itu kan macam-macam itu ya. Ada yang public, ada yang private, ada yang konsorsium, ada yang hybrid itu. Tentu perguruan tinggi harus mampu memilih mana yang lebih tepat dan secara teknologi lebih aman ya, lebih aman. Ya itu saya kira. Artinya sangat memungkinkan untuk diterapkan ke dalam dunia Saya pendidikan. kira sangat memungkinkan dan itu relevan juga karena itu kan menjaga orisinilitas ya, data-data atau dokumen yang ada di perguruan tinggi itu dan itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dirubah. Itu juga akan tidak bisa dihapus itu, Prof. Iya, tidak bisa dihapus, meskipun bisa dirubah, tapi data itu ada, mana yang asli, mana yang tidak itu akan tetap terlihat itu. Dan itu kalau perguruan tinggi mampu menggunakan blockchain teknologi ini, saya kira dia kualitasnya akan meningkat. Menarik. Dan dengan dunia industri, dunia usaha itu sangat relevan dan tentunya akan senang Pak dunia usaha karena bisa mengetahui data-data mahasiswa dari blockchain itu secara orisinalnya gitu. Kalau sedikit saya ingin menghubungkan dengan blockchain ini dengan hadirnya atau berdirinya blockchain teknologi akademi ini sebagai sebuah platform, sebagai sebuah tempat pembelajaran untuk masyarakat luas belajar mengenai blockchain. Tanggapan dari Prof sendiri bagaimana? Oh, saya kira itu luar biasa. Kalau di Indonesia bisa mengembangkan sebuah akademi blockchain dan mampu melahirkan lulusan-lulusan yang ahli, pakar dalam bidang blockchain, saya kira itu luar biasa. Dan itu akan mengisi gap yang sekarang terjadi ya, yang masih terjadi karena itu dunia industri memerlukan dan dunia akademisi juga akan membutuhkan. Alumni-alumni yang dari akademi blockchain ini tentu akan bisa mensupport dan kita berharap juga begitu. Jadi tentu ini saya kira ideal sekali. Menarik. Ya. Mungkin Prof, saran dan masukan dari Prof sendiri untuk blockchain teknologi akademi ini ke depannya bagaimana? Tentunya pasti akan ada banyak tantangan dan juga bagaimana cara menyebarluaskan ke masyarakat luas. Pandangan dari Prof sendiri untuk saran dan masukan untuk blockchain teknologi akademi. Ya, kalau pertama tentu perlu ada semacam sosialisasi. Pemahaman masyarakat tentang teknologi blockchain itu sendiri. Itu harus terus-menerus dilakukan karena memang di Indonesia ini kan persoalannya heterogen ya. Masyarakatnya heterogen, ada yang dia sudah kelas menengah ke atas, itu yang saya kira dia sangat kenal dengan blockchain, teknologi maju itu, tapi juga sebagian masyarakat ini mungkin sangat awam dan generasi mereka tentu kita tidak
dibiarkan sama dengan generasi sebelumnya, sehingga sosialisasi itu pertama harus terus dikembangkan melalui berbagai cara ya. Yang kedua tentu harus ada upaya-upaya, kalau bisa itu 2 layer itu di ini. Pertama adalah layer mengambil para lulusan itu yang hebat untuk rekrutmennya ya. Rekrutmennya itu ada, kalau perlu kasih beasiswa bagi para siswa-siswa yang katakan dia punya prestasi bagus itu, sehingga dia akan nanti melahirkan blockchain itu sasarannya tidak hanya sebagai pengguna, tapi mungkin kreasi-kreasi baru, teknologi ke depan itu lahir dari itu. Tentu ini beasiswa ini artinya beasiswa dalam arti yang dia merekrut yang top lah ya. Kemudian beasiswa bagi kelompok-kelompok kelas bawah yang mereka punya potensi tentang ini, sehingga mereka bisa bergerak di layernya begitu. Menarik, Prof. Prof, itu tadi pertanyaan terakhir, Prof. Tapi insya Allah bukan pertemuan terakhir kita, Prof. Baik. Mungkin insya Allah ke depan kita bakalan tetap terus bersilaturahmi. Yeah. Okay. Terima kasih atas kedatangan dan waktunya, Prof. Dan para blockchain lovers, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube dan Instagram Blockchain Teknologi Academy. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Salam blockchain lovers.